Halo, selamat sore. Kembali bertemu dengan saya di channel Bonsai Eksplorasi Jamruu. Sore hari ini kita berencana ngebolang bahan kelapa besar untuk bahan pembuatan bonsai kelapa. Saat ini saya berada di turunan ya, lumayan ini tingginya turunan ini sekitar 20 meter dari atas ke bawah. Rencana di lokasi itu kita akan mencoba untuk melihat dan mencari beberapa dari bahan kelapa besar yang tentunya dari sejumlah yang rencana kita akan lihat hari ini. Beberapa minggu yang lalu saya sudah coba menandah salah satunya yang mungkin super untuk kita jadikan sebagai bahan bonsai kelapa. Oke kawan-kawan, selanjutnya untuk petualangan sore hari ini simak kegiatan pengambilan bahan untuk bonsai kelapa. Oke. Oke kawan-kawan, kita santai dulu, istirahat sejenak sambil melihat ada beberapa dari perjalanan kita sudah menemukan bahan kelapa coklat ya. Ini salah satunya yang berikutnya. Kawan-kawan pegiat dan penggemar bonsai kelapa, dan tentunya tidak lupa bagi sejumlah kawan yang biasa berpetualang mendongkel, salam dongkelan. Sebelum kita mulai untuk melakukan proses pendongkelan bahan bonsai berkarakter yang sudah kita pilih beberapa minggu yang lalu melalui seleksi, saya sampaikan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya dalam segala aktivitas kita diberikan kemudahan. Oke kawan-kawan, mari kita memulai start untuk melakukan proses pendongkelan. Ya, untuk bahan yang rencana kita akan dongkel, ini bahan yang terlihat super sekali. Dari aspek karakter, bonggol berukuran kurang lebih sekitar 10-15 cm di situ. Sudah terkesan nirus ya, dan selanjutnya tinggi bonggol di sini ya, panjang bonggol sekitar 1 jengkal, dan beberapa bagian dari akar sudah menunjukkan kualitas akar yang sangat kuat dan tua. Di situ sudah tumbuh beberapa bagian secara mengelilingi, dan ini akan mengikat kekuatan dari kelapa gading ini untuk bisa digali, sehingga tidak memungkinkan terjadi tanah akan retak atau berpisah. Selanjutnya kita masuk ke bagian jenis ya. Berbicara mengenai jenis, ini termasuk jenis kelapa gading oren yang tentu menjadi bagian pilihan rata-rata kawan-kawan pebonsai, karena dari sisi elemen warna ini mulai dari lepah sampai daun kelihatan unik di situ, memiliki kombinasi warna antara kuning dan oranye ya. Dan selanjutnya untuk mempercepat proses penggalian, kita memulai membersihkan terlebih dahulu kawan-kawan dengan beberapa peralatan. Di sini ada linggis, berikutnya ada pacul kecil, ada cetok yang bisa membantu untuk mempercepat penggalian. Selain dari linggis ini ya, selanjutnya juga kita butuhkan di situ ada cutter dan sabit untuk membersihkan beberapa bagian dari semak-semak atau tumbuhan liar ini. Oke, kita mulai ya.
banyak sekali tumbuh pohon pinang ya. Ini juga bisa dibonsai nih kawan-kawan. Area bagian yang akan kita buat lingkaran batasan pendongkelan sekitar kurang lebih 1 jengkal. Jadi perlu dibersihkan di sekitar ini agar lebih memudahkan untuk berproses dalam penggalian. Pertama kita tentukan diameter lingkaran sebagai batas dari area tanah yang digali ya. Jadi setelah kita gali sampai ke bawah di situ sekitar 1 jengkal dari posisi titik tumbuhnya kelapa dongkelan ini, baru kita akan selanjutnya lebih mudah nanti untuk mengangkat dan dengan pertimbangan bahwa bahan ini akan kita dapatkan langsung dengan tanahnya di situ, sehingga memungkinkan ini bisa tumbuh 100% tanpa terjadi stressing kawan-kawan. Oke, proses pendongkelan 65% sudah kita dapat. Selanjutnya untuk menjaga agar beberapa bagian dari tanah agar tidak pecah di situ, diupayakan agar bisa tanahnya tidak lepas dan menyatu. Kita gunakan karung ya untuk wadah menutupi bagian dari pangkal yang berada di posisi bagian bawah ground tanah ini. Kita akan tutupi ini sehingga ketika kita angkat nanti akan menjaga beberapa bagian dari tanah yang pecah ini supaya tidak sama sekali lepas dari beberapa bagian kumpulan akar yang mengikat.
kawan-kawan, selanjutnya ini kita rencana sebelum ditanam terlebih dahulu kita selektif beberapa bagian dari akar yang mungkin dalam proses mendongkel ada bagian-bagian yang putus perlu untuk dipotong di situ, seperti misalnya ini. Nah, ini potong. Kondisinya patah seperti ini harus dipotong dengan menggunakan cutter atau catok di situ. Ini. Oke. Terus kita cari bagian yang lain juga yang sekiranya terlihat di situ patah, nah kayak begini. Nih. Ini tujuannya agar pertumbuhan dari kelapa ini tentu setelah ditanam nanti tidak terjadi bagian yang patah ini membusuk dan menimbulkan masalah baru lagi pada media tanam nanti. Dan yang kedua, dipotong dengan tujuan agar merangsang akar baru di situ. Ini lebih steril di situ. Oke, ada juga bagian-bagian yang mungkin di situ ada kayu ya. Ini mungkin sebatas bagian yang terlihat dipotong, bukan ditarik, karena ada bagian yang dalam di situ mungkin bercabang akarnya, khawatir terjadi bagian tanah pecah sehingga berhamburan menyebabkan kondisi bagian dari tanah yang kita ambil dari tempat titik tumbuh aslinya jadi berpengaruh dalam proses penumbuhan di media baru nanti. Nah, ini. Oke, ini kita potong. Ini masih ada gumpalan tanah dari tempat aslinya. Kita upayakan agar tidak terjadi bagian tanahnya ini berhamburan keluar, pecah ya. Yang berikutnya mengenai akar, beberapa bagian yang patah setelah kita bersihkan di beberapa bagian sambil sekalian juga dipotong di situ. Selanjutnya mungkin juga kita akan coba lihat-lihat di bagian bunggil ya. Di sini ada ada tapis dan pelepah yang sudah kering yang masih melekat. Untuk bahan dongkelan, tips agar bisa tumbuh dengan sehat sehingga tidak terjadi stressing, sebaiknya kita lakukan beberapa bagian dari pelepah yang kering di bagian pangkalnya ini dan beberapa bagian dari tapisnya dibiarkan kawan-kawan selama proses pemindahan bahan ini ke media tanam baru. Ini kurang lebih harus di atas 2 bulan sampai dengan 5 bulan itu baru bisa dikondisikan beberapa bagian dari tapis pelepah kering dipotong secara bertahap di situ, karena ini sangat membantu agar tidak terjadi pengurangan bagian dari pangkal yang masih muda untuk terjadinya dehidrasi. Begitu juga untuk daunnya di sini. Ada sebagian yang kita potong ya. Oke, kawan, satu lagi tips terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah bahan dongkelan ini sebelum ditanam atau setelah ditanam perlu dilakukan penyiraman dengan menggunakan air bawang yang sudah dicampur dengan menggunakan air beras. Ini adalah tips G2 untuk mengurangi bahan dongkelan agar tidak terjadi stressing. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Satu tips penunjang untuk saya, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih.